Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan hari ini, saya Linda Gustari, perwakilan dari kelompok 3, akan membahas proposal kami yang berjudul Peduli Lansia, di mana anggotanya terdiri dari yang pertama ada saya sendiri, Linda Gustari, yang kedua ada Devia Setianingrum, yang ketiga ada Raja Putri Marisa, kemudian yang keempat ada Sri Mayuni, kemudian ada yang kelima ada Syahri Ramawati, dan yang terakhir ada Teti Lestari. Uh, Hasil proposal kami tentunya ada latar belakang. Latar belakang. Berbulan-bulan sudah dunia termasuk Indonesia berada dalam cengkraman COVID-19. Kondisi ini memaksa kita untuk tinggal di rumah serta tetap menjaga jarak ketika kita di luar rumah dan menggunakan masker. Pemerintah mengambil kebijakan ini untuk mengurangi dampak penularan COVID-19 menyebar luas, sehingga masyarakat dianjurkan tetap menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat. Dalam peringati Hari Kesehatan Nasional serta berlakunya kebijakan pemerintah yaitu new normal atau yang disebut dengan adaptasi kebiasaan baru di Indonesia yang mulai masuk kembali termasuk di daerah Kepulauan Riau. Oleh karena itu, kami mahasiswa kebidanan mengadakan kegiatan bakti sosial dengan tema yaitu peduli lansia sebagai salah satu bentuk pencegahan COVID-19 di era new normal ini. Di mana Hari Kesehatan Nasional sendiri bertujuan untuk mengajak masyarakat agar memiliki budaya hidup sehat dan meninggalkan kebiasaan atau perilaku yang kurang sehat. Next, selanjutnya. Kemudian ada tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dari kegiatan penyuluhan ini adalah yang pertama, yaitu untuk menciptakan rasa kepedulian dan rasa saling berbagi kepada sesama. Kemudian yang kedua, untuk mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19 pada lansia. Yang ketiga, yaitu untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam memberikan informasi kepada sesama. Kemudian yang keempat, untuk meningkatkan pentingnya menjaga kesehatan. Kemudian yang kelima, meningkatkan kesadaran diri untuk menjaga kesehatan. Kemudian adapun manfaat dari kegiatan bakti sosial untuk menambah pengetahuan sosial. Yang kedua, untuk menumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi. Kemudian yang ketiga, membantu pembentukan sikap dan kepekaan sosial dari diri sendiri. Kemudian yang keempat, meningkatkan kerjasama antar sesama. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kepercayaan diri di lingkungan masyarakat. Next. Nah, kita masuki ruang lingkup kegiatan. Nah, di ruang lingkup kegiatan ini yang pertama ada objek. Jadi objek dari kegiatan ini ditunjukkan untuk 25 orang lansia yang berada di wilayah Kota Tanjung Pinang yang berada di RT 1 RW 8. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Raja Putri Marisa. Kepada Raja Putri Marisa saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Lina Gustari. Yang kedua yaitu ada jenis-jenis kegiatan. Agenda kegiatan peduli lansia ini dilakukan di Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, RT 1 RW 8 dengan kegiatan seperti penyuluhan COVID di era normal. Lalu ada senam lansia memberikan bingkisan berupa masker, hand sanitizer, dan gantungan kunci pada para lansia yang sudah mengikuti kegiatan. Lalu ada kerangka teoritis. Kerangka teoritis adalah jumlah penderita dan kasus
kematian akibat infeksi virus corona. Setiap harinya terus meningkat. Sejauh ini, virus corona terlihat lebih sering menyebabkan infeksi berat dan kematian pada orang lanjut usia dibandingkan orang dewasa atau anak-anak. Seiring pertumbuhan usia, tubuh akan mengalami berbagai penurunan akibat proses penurunan, mulai dari penurunan produksi pigmen warna rambut, produksi hormon, kekenyalan kulit, massa otot, kepadatan tulang, kekuatan gigi, hingga fungsi organ-organ tubuh. Sistem imun sebagai pelindung tubuh pun tidak bekerja sekuat ketika masih muda. Inilah alasan mengapa orang lanjut usia rentan terserang berbagai penyakit termasuk COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona. Selain itu, tidak sedikit lansia yang mengalami penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes, asma, atau kanker. Hal ini bisa meningkatkan risiko atau bahaya infeksi virus corona. Komplikasi yang timbul akibat COVID-19 juga akan lebih parah bila penderitanya sudah memiliki penyakit-penyakit tersebut. Bukan hanya menyebabkan gangguan pada paru-paru, infeksi virus corona juga menurunkan fungsi organ-organ tubuh lainnya, sehingga kondisi penyakit kronis yang sudah dimiliki penderita akan semakin parah, bahkan sampai mengakibatkan Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh Raja Putri Marisa, yaitu ada beberapa langkah yang bisa dilakukan lansia untuk melindungi diri dari penularan virus yang sedang mewabah ini. Antara lain, yang pertama itu mencuci tangan secara teratur dengan air mengalir, dan sabun atau hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60%. Yang kedua itu menggunakan masker saat sedang sakit. Yang ketiga, menghindari kontak dengan orang yang sakit. Keempat, menghindari pergi ke tempat-tempat yang ramai seperti pusat perbelanjaan, terminal, atau stasiun. Yang kelima itu tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. Dan keenam itu mengonsumsi obat secara rutin untuk penyakit yang diderita. 7, mengunjungi dokter untuk kontrol sesuai jadwal. Selanjutnya, yang kedua ada hipotesis. Hipotesis 0, tidak ada perbedaan dalam penurunan angka kematian pada lansia akibat COVID-19 antara lansia yang menjaga protokol kesehatan dan lansia yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Hipotesis 1, ada hubungan yang signifikan antara lansia yang mematuhi protokol kesehatan dan lansia yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya, ada metode. Pelaksanaan kegiatan peduli lansia ini dilakukan secara langsung di Bukit Bestari RT 1 RW 8 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tahapan pelaksanaan dimulai dari observasi lapangan di daerah Bukit Bestari RT 1 RW 8 Tanjung Pinang yang telah diberi perizinan oleh Ketua RT setempat. Lalu dalam acara kegiatan panitia mengadakan senam lansia dan melakukan penyuluhan mengenai COVID-19 dan langsung membagikan masker, hand sanitizer, dan gantungan kunci tersebut. Pembagian akan dilakukan kepada lansia yang mengikuti kegiatan ini. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Devia Setianingrum. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari STIM Mayuni, yaitu adanya pelaksanaan kegiatan. Lanjut. Penanggung jawab dan susunan yang personalia. Penanggung jawab kegiatan ini adalah Ketua Mahasiswa kelas 3A Kebidanan. Lalu susunan panitia kegiatan peduli lansia, mahasiswa kelas 3A Kebidanan Politeknik Kesehatan Tanjung Pinang tahun 2021. Lanjut. Lalu ada fasilitas. Fasilitas terdiri dari sarana dan peralatan.
Sarananya yaitu yang pertama menyediakan ruangan yang nyaman, lalu menyediakan tempat cuci tangan sebelum memasuki ruangan sebagai tindakan pencegahan agar terhindar dari paparan virus COVID-19. Lalu menyediakan konsumsi. Peralatannya yaitu terdiri dari laptop, infocus, kamera, brosur, banner, speaker, dan mikrofon. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sahri Ramawati. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan dari hasil proposal kami, yaitu keuntungan dan kerugian. Keuntungannya yaitu menjalin silaturahmi semua lansia, khususnya di RT 01 RW 8, lalu menjalin dan membina kerukunan antar warga RT 1, lalu mendapatkan ilmu setelah mengikuti kegiatan ini. Lalu ada kerugian, yaitu dalam kegiatan ini tidak ada kerugiannya sama sekali, sebaiknya malah banyak sekali keuntungannya. Lalu ada lama waktu dan tempat pelaksanaannya. Waktu Minggu 29 Agustus 2021 pukul 8 sampai selesai. Jam 8 sampai 8.30 pembukaan, 8.30 sampai 8.45 senam lansia, 8.45 sampai 9.45 penjelasan materi bahaya COVID-19, 9.45 sampai 10.00 sesi tanya jawab, 10.00 sampai 10.15 pembagian bingkisan, 10.15 sampai jam 10 sampai 10.15 penutup. Lalu ada tempat, yaitu di Gedung Serbaguna Bukit Bestari RT 1 RW 8 Tanjung Pinang. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Teti Lestari. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Sahri. Anggaran biaya. Susunan anggaran kegiatan. Yang pertama, nama barang, masker jumlah 250, hand sanitizer 375, gantungan kunci 125, konsumsi 375, jumlah total Rp1.125.000. Selanjutnya ada lampiran, susunan panitia. Yang pertama ada Ketua Pelaksanaan Kegiatan, Linda Gustari, Sekretaris Kegiatan, Sahri Ramawati, Bendahara Kegiatan, Devia Setianingrum. Anggota yang pertama ada Raja Putri Marisa, Sri Mayuni, dan Teti Lestari. Yang terakhir penutup. Demikian proposal kegiatan bakti sosial dengan tema Peduli Lansia kami buat sebagai gambaran kegiatan yang akan kami laksanakan. Kami sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak agar kegiatan yang akan kami selenggarakan dapat berjalan dengan baik. Harapan kami agar kegiatan ini mampu menjadikan kita semua pribadi yang lebih baik lagi. Dan semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyukseskan kegiatan ini. Baiklah, itulah hasil presentasi proposal kelompok kami. Sekian, terima kasih. Sebelumnya terima kasih kepada Teti Lestari dan rekan-rekan saya. Baiklah, itulah tadi hasil dari presentasi kami mengenai proposal kegiatan yang berjudul Peduli Lansia. Sebelumnya kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam proposal kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.